Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min zawjiha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu rasulun qad fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa qala ta'ala Iqtaraba lin-nasi sabahun wa hum fi bukratin muridun. Qala an-nabi sallallahu khairun nas man qala amruhu wa hasuna amaluhu. Syarrun nas man qala amruhu wa syarru amaluhu. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Karahamas yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita amanah pertolongan, yaitu bentuknya kesehatan, kesempatan, dan masih diamanahkan berupa nikmat umur. Dengan demikian tentunya kita masih dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas kita yang bernilai ibadah pada malam hari ini, dan salam hormat kami kepada Pak Imam, Pak Khatib Azim Muslimah Takmir Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan. Sebelumnya mohon maaf, mungkin saya menyampaikan kajian di Jumat yang keempat ini hanya untuk pelengkap. Tentunya yang hadir para ustaz maupun yang tadi yang nyata, dan kepada Pak Imam, kita satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu. Karena Pak Imam ini kami sama-sama belajar dengan Ustaz Samad LC, pernah belajar dengan Ustaz Hani Hamdani, pernah belajar dengan Tuan Ustaz LC yang meninggal di Tubar Masjid Raya, dan Ustaz Wajali LC. Tapi jangan cemas, dengan merasa grogi. Kalau belajar itu memori sudah hero, lupa ingat, lupa ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini masih membicarakan, berkisar tentang perjalanan amal-amalan yang menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya. Kita mencoba mengambil dari surat Luqman, surat ke-31, yaitu ayat, kalau tidak salah, mulai dari ayat yang ke-12. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Luqman ini bukanlah seorang rasul, dia bukan pula seorang nabi, akan tetapi dia dimaksudkan dalam Al-Quran
di dalam surat Luqman, khusus suratnya surat Luqman, ayat yang surat ke-31, di mana keunikan Luqmanil Hakim. Luqman ini hidup bersama anak laki-lakinya. Kajian ini sudah sering kami sampaikan di kantor Kejari Kejaksaan Bengkulu Tengah, sudah berkali-kali, dulunya di Makobrimob Provinsi Bengkulu, kajian bulanan. Dimanapun, kalau kajian yang sifatnya kajian, kami sering menyampaikan. Karena Luqman bersama anaknya mencari kebenaran, menurut manusia, itu tidak akan ditemukan sampai hari kiamat. Kalau kebenaran menurut asumsi manusia, itu tidak akan ditemukan sampai hari kiamat. Maka setiap hukum yang disusun manusia itu tidak bisa dipertanggungjawabkan 75%. Karena hukum itu dibuat manusia berdasarkan pemikiran, emosi, kepentingan. Itu hukum yang disusun manusia. Berbeda dengan hukum yang disusun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kepentingan bagi Allah dan tidak ada kepentingan bagi Rasul. Hanya kemaslahatan untuk manusia itu sendiri. Ini hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Luqmanul Hakim ini dia mencoba untuk mencari kebenaran, menyusuri yaitu pemukiman penduduk. Luqman ini membeli seekor himar. Himar ini lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Himar. Maka dia berdua dengan anaknya ini mencoba mencari kebenaran menurut manusia. Dengan himar itu ditali, lalu dia mencoba melewat pemukiman yang pertama, kata disebut dusun, desa yang pertama. Maka dia suruh anaknya yang naik ke atas kendaraan tersebut. Maka kata penduduk dusun yang pertama, anak itu kurang ajar. Bapaknya berjalan kaki, anaknya naik kendaraan. Ini menurut manusia. Kemudian setelah dia memasuki bulan kita sekarang nakal lah. Setelah antara nakal dan tebak pasmah, dia menyuruh anaknya turun. Maka bapaknya yang naik. Kata orang tebak pasmah melanggar pri keanakan. Bapaknya yang naik kendaraan, anaknya yang jalan kaki. Menurut manusia. Maka setelah antara tebak pasmah dan kembang seri, berdua-duanya naik di atas himar yang kurus itu. Kata orang Kebang Seri melanggar pri kebinatangan. Orang mau menunggangi himar yang kurus menurut manusia. Setelah antara Kebang Seri dan Tebas Terunjang, himar itu dipapa. Mereka megang tali berdua. Kata orang Tebas Terunjang, Allah kubigal toko itu. Kendaraan ada dia dinaiki. Pasal kendaraan ada tidak dinaikkan. Maka antara dusun Talapat dengan dusun Sabah Terunjang, himar itu mereka gendong. Kata orang Talapat kebigal toko itu. Kendaraan ada tidak dinaikkan. Seharusnya kendaraan itu yang menaiki manusia, menaik kendaraan. Sekarang kendaraan naik manusia, menurut manusia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka keunikan Luqman ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita mencoba untuk mengkupas. Maaf, saya bukan ahli nahwu sorof, bukan ahli fa'il segala macam, namun kita di pondok dituntut sedikit banyaknya untuk bisa memahami yaitu yang namanya huruf atau menerjemah yaitu Al-Qur'an. Jangan sampai disebut yaitu himar membawa kitab, keledai membawa kitab, karena kita tidak tahu apa maksudnya dan apa artinya. Maka kita mencoba
Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqman al-hikmah an yashkurillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masyir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wasafihuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa nabiyukum bima kuntum ta'malun ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi syahratin aw fis samawati wal ard ya'ti bihallah fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min asmil umur. Ini kajian kita mencoba. Jadi di sini dijelaskan walaqad dan sungguh. Kata-kata sungguh itu adalah kata-kata keabadian. Tidak akan mengecewakan, tidak akan meleset bahasa kita. Kata-kata yang sungguh, kepastian, keabadian dan kejayaan. Ataina kami berikan Luqman kepada Luqman al-hikmah. Luqman itu diberikan al-hikmah, perbendaharaan, wawasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pembicaraan Luqman itu mengandung kebenaran dan hikmah. Anishkurlillah, agar bersyukur kepada Allah. Ini tugas kita sebagai makhluk Allah di atas dunia ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur itu ada 3. Yang pertama bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua bentuk syukur itu semuanya fasilitas yang diberikan Allah SWT kepada kita. Semuanya pangkat jabatan, kedudukan, jabatan, tubuh yang sehat, segala macam itu digunakan dalam rangka kita mendekatkan diri, taqarrub ilallah atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang ketiga, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur yang ketiga. Maka dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kata Allah kami bersyukur, pasti kata Allah akan aku tambah nikmat itu, dan tunggulah jika kamu kufur maka azabku sangat pedih. Artinya bersyukur suatu keharusan kita sebagai seorang hamba. Bersyukur Pak, Bu, kalau Bapak dikasih istri 1 kalau bersyukur, mudah-mudahan ditambah. Artinya bersyukur itu suatu keharusan. Maka ada kisah 3 laki-laki Bani Israel itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena manusia ini tidak lepas dari ujian. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Maka sungguh kata Allah kami uji kamu dengan kebaikan dan dengan keburukan dengan sebenar-benarnya ujian, dan kepada kami kamu dikembalikan. Pasti itu Pak. Buruk diuji, baik diuji. Jadi 3 laki-laki Bani Israel ini, yang pertama dia menderita penyakit kusta. Tidak ada sebesar jarum pun kulitnya masih utuh. Kulitnya dimakan oleh kusta. Plus ditambah kemiskinan dan kemelaratan. Ini yang pertama. Yang kedua diuji oleh Allah, dia bibirnya sompak sejak lahir. Ditambah dengan kemiskinan dan kemelaratan. Dan yang ketiga diuji oleh Allah, matanya buta. Ditambah dengan kemiskinan dan kemelaratan. Maka Allah menguji mereka dengan kebaikan. Yang pertama itu, dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Diberikan harta benda yang begitu banyak, melimpah ruah. Kemudian yang kedua, disembuhkan penyakit sompahnya, diberikan harta benda yang begitu banyak. Dan yang ketiga, disembuhkan matanya yang buta itu menjadi melek.
diberikan harta benda yang begitu banyak. Maka tidak banyak lolos manusia itu jika diuji dengan kebaikan. Tidak banyak lolos. Sebelum kita lanjutkan cerita, saya punya kisah. Saya punya saudara angkat bercerita dengan saya tahun 85. Ini kisah nyata. Kakak angkat saya ini bercerita dengan saya, katanya dulu saya masih sudah menikah, miskin, hidup terlontar-lontar. Lalu setelah menikah itu kami mondok-mondok di hutan. Saya waktu itu sangat taat sekali beribadah, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat Jumat. Pakaian saya kain saya satu-satunya itulah saya pakai untuk Jumat, untuk hajatan, untuk sholat 5 waktu, mirip cerita sahabat. Maka saudara ini bercerita, kami diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu hari, pondok kami terbakar dengan kain yang dibanggakan itu terbakar. Maka saya lalu kesedihan, dia bilang. Akhirnya mencari rotan pada masa itu, masuk hutan keluar hutan, masuk rimbo keluar rimbo, masuk padang keluar padang, mencari rotan untuk mencari nafkah. Maka Allah menguji mereka dengan kebaikan, didatangi orang yang punya modal. Dia tidak lagi masuk hutan, dia hanya diam di dusun menerima rotan yang masuk dari hutan, diberikan modal. Maka saudara saya ini berkembang usaha, mempunyai CP pada masa itu. Lewat berkembang, istrinya pun ikut berkembang. Dia sudah lupa, menikah mengerjakan ibadah, mengaku sendiri. Sampai anaknya yang bisu itu memberi kode kepada bapaknya setiap Jumat itu macam ini kode anak, sholat arti. Maka dia sudah lupa dengan ibadahnya. Maka dia berjalan antara Curug dengan Lubuk Linggau. Di tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan. Dia mati. Ini diuji dengan kebaikan. Saya mikir 3 kali mau diuji dengan kaya, dengan kekayaan. Di rumah ada oke, susah itu panjang. Kecil orang rumah. Kita tangkap, kita kurung, itu kasih pun. Kalau satu yang gue deh, saya bilang jangan mendoakan suami kamu ini jadi orang kaya. 3 istri saja Pak. Artinya tidak akan mampu, tidak akan lolos diuji dengan kebaikan. Kalau saya ini banyak gagal. Cukuplah macam itu baik. Jadi singkat cerita, 3 Bani Israel laki-laki ini didatang Allah menyuruh seorang malaikat laki-laki, pakaiannya cupang-camping mirip pengemis, dia mendatangi kepada yang laki-laki yang pertama yang penyakit kusta tadi, untuk dimintakan sedikit hartanya. Apa kata orang yang penyakit kusta sudah kaya raya ini? Inilah hasil jerih payah kami, banting tulang siang malam. Dengan tangan hampa dia kembali menghadap dengan orang yang kedua yang penyakit sumpah tadi. Apa katanya? Inilah hasil warisan dari nenek moyang kami. Dengan tangan hampa dia kembali, maka dia menghadap kepada orang yang ketiga yang penyakit buta itu. Apa kata si buta? Apapun yang engkau inginkan silakan ambil, asalkan jangan Allah mengembalikan mataku buta seperti dahulu. Maka singkat cerita yang 2 ini dimusnahkan harta bendanya, dikembalikan miskinnya, penyakitnya dikembalikan. Maka yang buta ini ditambah berlipat ganda harta bendanya, matanya masih tetap melek. Bersyukur Pak. Setiap musibah kecuali kematian pasti ada hikmahnya. Bersyukurlah. Saya sudah merasakan itu Pak. Kalau terjadi itu pada masa itu, dulu saya tidak akan hadir di sini pada malam ini. Saya ini kan sudah membeli tanah di Unit 7, Tidur Baik. Setelah mau pindah ke Unit 7, uang yang untuk modal itu untuk membuat pondok, membeli beras 1 tahun, lepas itu dulu 310.000 dulu Pak. Besar. Maka jatuhlah di kantong ini. Maka saya larut. Akhirnya larut. Maka alangkah baiknya kembali ke dusun nenek moyang, Lubang Seri. Beli tanah 2 hektar. Dulu saya berpikir Allah itu tidak adil.
Mungkin kalau sekarang kalau Allah bisa berbicara dengan saya baik, kalau namanya itu jawab BO, peserjang. Kalau Ka'bah kau ini 7 dulu, Ka'bah jadi monyet, benar. Maka saya berbicara ke Bang Sri, maka saya cerita dapatlah saya sinyal channel dengan Pak Samuel. Dia masih sekretaris MUI dahulu, itu masih Vespa putih. Nah, mulai dari situlah tergerak. Artinya setiap musibah yang didatangkan oleh Allah pasti ada hikmah. Pasti. Maka singkat cerita yang dua ini dimusnahkan oleh Allah harta bendanya, dikembalikan penyakitnya, yang ketiga yang buta ini matanya melek sampai hayatnya dan harta bendanya dilipat gandakan. Artinya Pak, kita bersyukur kepada Allah Taala. Maka diberikan oleh Allah SWT kepada Luqman aniskurlillah agar bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur fa innama, maka sesungguhnya yashkuru nafsi, bersyukur untuk dirinya sendiri, Pak, bukan untuk Tuhan, bukan untuk Nabi, bukan untuk mertua, untuk dirinya sendiri. Bersyukur untuk dirinya sendiri. Se-RT 27, 28 sampai 30. Masjid bisa kosong, tidak ada yang sujud dan rukuk kepada Allah, Allah tidak akan bangkrut. Itulah yang bangkrut. Tidak ada yang mencari Tuhan, tidak sujud orang sedunia ini tidak akan bangkrut yang nama Allah. Maka dijelaskan, fa innallaha ghaniyun hamid, maka Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Tidak akan bangkrut yang namanya Allah. Itulah yang bangkrut. Lihat saja pada hari ini, orang yang membelakangi Allah SWT telah diberikan kenikmatan kepadanya, akhirnya ada seperti Qarun, jatuh ke dasar. Qarun itu 7 orang memikul kunci gudang, 7 orang yang kuat-kuat. Datang Nabi Musa mendakwakan, karena saudara sepupunya Qarun itu dulu, wakafkanlah hartamu 2,5%. Dari 1.000 dinar, kata Qarun, aku mau mengeluarkan yaitu 1 dinar. Dikumpul dari 1 dinar itu bertumpuk, maka Qarun rugi. Mencium rugi pada surga. Kalau macam ini rugi ya, maka kami benamkan Qarun bersama hartanya. Karena tidak bersyukur. Kemudian ayat yang kedua. Wa izin, ketika qala berkata Luqman libnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan dia memberikan kepada pelajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan menyekutukan Allah. Kalau kita ini Pak, kalau aku mati Pak, jangan lupa keramat di cubung itu. Kalau kita, inilah sebaik-baiknya bapak, sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya kawan adalah Luqman. Memberikan nasihat kepada anaknya jangan menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah itu datunya dosa. Sebesar apapun amal kita, berbolak-balik pergi haji, tidak akan diterima oleh Allah SWT amal kita. Dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah tidak akan mengampuni dosanya yang namanya dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya dosa syirik. Maka pada masa dahulu Nabi menceritakan ada 2 laki-laki anak muda melewati tempat yang dianggap keramat, dijaga oleh para argojo. Siapapun yang ingin melewati tempat itu harus berkorban. Rasul menceritakan anak muda yang pertama ingin lewat dihadang. Kalau ingin selamat kamu harus berkorban. Kata anak muda itu, apa yang harus kamu korbankan? Maka kata penuhnya meskipun seekor lalat. Lalu ditangkap seekor lalat, disumbangkan ke keramat itu. Dia bebas, selamatlah jiwa raganya. Dan anak muda yang kedua diceritakan oleh Rasul, setelah dihadang, aku tidak akan mengorbankan apa-apa demi akidahku kepada Allah. Dipenggal leher. Maka Rasul menceritakan anak muda mengorbankan akidahnya dengan seekor lalat. Dia masuk neraka tanpa hisab. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-67,
Walaqad uhiya ilal ladzina min qablikum, maksudnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu para nabi, la'in asrakta la yahbatanna amaluka. Jika mereka menyekutukan Allah, maka rusaklah batana amaluka, maka hapuslah segala amalnya. Dan di dalam surah Al-Maidah ayat 72 dijelaskan, maka menyekutukan Allah, innahu yusyrik billah faqad harama al-jannah wa ma'wahu finnar. Orang yang menyekutukan Allah itu Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Ini Pak, begitu bagus nasihat Luqman kepada anaknya, jangan menyekutukan Allah. Mungkin bapak-bapak tidak pernah balik dari namanya seperti yang mengenai keramat, peritu sapu, pertukunan. Kalau pulang dia tahu persis keramat itu tahu persis. Kata orang, cerita orang beleka, tidak ada yang soheh cerita. Kami di Pahyang itu namanya keramat kuyang jambu. Kita tidak tahu dia apa Islam, apa seorang kiai, tidak tahu gitu. Yang tahu kita keramat kuyang jambu. Siapapun nak minta situ, mau jadi pegawai negeri minta situ, mau jadi DPR minta situ. Dulu pernah saya ceritakan di depan bapak-bapak Ramadan. Di Pahyang itu ada tuh orang sayur sendiri, juru kunci keramat. Mau jadi DPR datang dengan dia bakal menyandi keramat itu. Mau jadi wakil bupati datang dengan dia bakal menyandi keramat itu. Yang ironisnya, suatu nak jadi DPR, dia kalah 10 kecil. Yang juru kunci itu, kemudian nak jadi wakil bupati, kemarin kalah. Kalahnya pacangnya Dewi. Ini harus kita pakai logika. Saya ini kan sudah kembali dari sana yang namanya keramat. Ada diklaim 1 tahun, keramat yang paling sakti, yang paling hebat. Sekitar 60 km dari rumah saya tempat itu. Saya datangi, bawa kain putih, dari kepala sampai ujung kaki, kita 2,5 meter, panjangnya kain putih. Kemudian mendatangi juru kuncinya. Maka jam 5 lewat itu saya diantar. Ke hutan belantara itu tidak ada bau manusia. Sudah sampai di situ saya ditinggalkan sendirian, tidak ada bau manusia. Di dalam hutan belantara. Kalau saya pikir ini, jangan-jangan kalau ada ular sawu, udah saya. Kalau ada ular sawu itu ituannya saya. Maka saya di situ bertapa malam pertama, itu belum ada reaksi, cuma ada cobaan-cobaan baik. Malam kedua dilewati begitu juga, dan malam ketiga sekitar jam 2 malam, setengah 3, itu datang perempuan tua. Tidak pakai alas kaki, tidak pakai hijab, pakaian kuno. Dia membawa batu merah di atas baju putih yang baju dalam kita ini, itu dilipat-lipat. Dia bukan orang suci, dia orang perdukunan. Maka itulah yang disebut keramat itu. Misalnya saya di sini membela suatu kaum dalam keadaan huru hara, saya membela suatu kaum, lalu saya ditangkap, ditembak, direndam, dibakar, tidak mati dan tidak hangus, tidak basah. Kemudian saya hilang, maka cincin saya ini tinggal di sini. Maka inilah yang ditanam atas nama MCD. Maka para jinlah yang memakai istana itu atas nama MCD. Kalau dia tidak bisa lagi paham, dia mikir nasibnya dewe hari ini sangat mengerikan, menghadap pertanggungjawaban di hadapan Allah. Selesai itu. Saya berguru lagi diantar kepada Curug Dukunali di akhir nama. Di situ Pak Bu, azan berkumandang itu seharusnya kita ke masjid. Itu azan berkumandang maka ayam hitam tidak pakai karang, dibawa belakang rumah pakai kenyang. Dipanggil dari gunung Bukit Kapal itu. Yang ikuti Rukun Ali itu. Setelah diisi dia pedang lalu dipotong. Terbakar ini. Tidak ada ilmu semacam itu, ilmu macam itu. Lalu dicoba kan. Lain dari banyak musuh. Maka ini kisah Luqman, keadaannya. Jangan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu adalah datunya dosa. Kemudian ayat selanjutnya,
Ini wasiat Allah kepada kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Salah satunya ibu. Bukan kita meremehkan bapak, bukan. Tapi yang ditekankan ibu. Seorang anak muda menghadap Rasul sedang perang pada masa itu, ingin mengikuti perang. Lalu bertanya, dengan siapa ya Rasulullah aku berbuat baik? Ibu. Ditanya lagi, dengan siapa ya Rasulullah? Ibu. Ditanya yang kedua, dengan siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Yang keempat, bapak. Berarti Pak Etra, ibu, tiga kan? Bapak satu. Berarti boleh ibu tiga, bapak satu. Itu maksudnya. Ibu tiga, suami bapak satu. Dulu ada kisah Pak. Jadi pengantin itu berfoto rame-rame, lalu disimpan foto itu bagus-bagus di album. Setelah anaknya lahir, dinampakkan ke anaknya. Ngamu, anaknya aku udah ngajak aku kemarin. Tidak berhenti ngamu, bertanya macam mana solusinya tuh. Berarti kita anak itu diajak berfoto. Berarti nikah lagi itu nampaknya. Ada diajak berfoto anaknya, bukan tidak jadi libur kok. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua, salah satunya ibu. Kisah Al-Qarma Wais Al-Qarni. Lebih tampan bapak-bapak yang hadirin pada Wais Al-Qarni. Orang suku Ethiopia, kulitnya hitam, rambutnya keribu, bibirnya cacat. Wais Al-Qarni ini hidup di kampung orang Yaman, suku Yaman. Miskin bersama ibunya di pedalaman. Dari Palestina ke Mekah itu lebih jauh dari Mekah Madinah Pak. Maka ibunya curhat, wahai anakku, aku rindu sekali ingin mengunjungi rumah Allah itu Ka'bah. Kita tidak memiliki apa-apa kegerakan, kerbekalan di perjalanan. Maka Wais Al-Qarni merasa sedih, tidak bisa membahagiakan ibunya. Maka dia berpikir untuk menabung uang dari hari ke hari. Setelah agak banyak, dia buka tabungannya, dia membeli seekor anak lembu. Anak lembu itu dipelihara, kandangnya ditaruh di atas bukit. Pagi harinya diturunkan, sore harinya dinaikkan karena tapi digendong. Yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan masyarakat itu, kenapa Wais Al-Qarni ini menggendong lembu tersebut? Sudah berjalan bertahun-tahun. Sudah begitu berat lembu itu di atas 60 kilo. Orang kampung mengatakan Wais Al-Qarni gila, menggendong lembu setiap hari. Ternyata dia melatih dirinya supaya kuat. Setelah kuat dia curhat dengan ibunya. Ma, jadi kita naik haji. Lah, kendaraan kita makan. Ma, aku gendong. Tak kuat. Digendong dari Yaman ke Mekah. Kata Wais Al-Qarni, tidak aku lepaskan ibuku, melainkan ibuku mau sholat dan buang hajat. Sudah hitam bahunya menggendong ibunya, sampai di Mekah ibunya mengelilingi Ka'bah. Tawaf. Kemudian setelah tawaf bertanya ibunya dengan anaknya, wahai anakku, engkau tidak berdoa. Apa kata Wais Al-Qarni, wahai ibunda, doa ibu sudah cukup memasukkan aku dalam surga. Ridullah fi ridha walidain, sutillah fi suti walidain. Ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sehebat Umar bin Khattab itu, kalau jin pepes papasan di jalan, ucar kacir jin itu, berpapasan di jalan, dia tidak berani jin itu dengan Umar bin Khattab. Maka Rasul berpesan, wahai Umar, kalau kamu bertemu dengan seorang anak muda itu ada belang di tangannya, maka kamu mintalah doa dengan mereka urusan akhiratnya. Sehebat Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga, masih minta didoakan dengan anak muda miskin itu. Taat pada ibunya. Kalau sekarang banyak menikahkan anak soleh. Ada anak soleh.
Menciptakan anak yang soleh hari ini tidak semudah balik telapak tangan. Memerlukan bimbingan, contoh, arahan, tauladan, modal yang besar. Sekolah di pesantren depan saja berapa? Sekitar 1 juta. Itu anak SD. Belum ke tempat lain, tempat asaman yang sekolahnya mirip universitas di dusun baru itu. Di atas itu, artinya susah. Yang mudah itu menjadikan anak yang sering. Maka setiap anak lahir itu fitrah kata Nabi. Bahwasanya kedua orang tuanya lah yang membuat dia itu majusi, Nasrani atau Yahudi. Bukan memindahkan agamanya, Pak. Membuat perilakunya, gaya hidupnya, yaitu gaya hidup mereka. Sebagai contoh, kalau anak kita lahir umur 11 bulan 29 hari, itu yang sibuk cari kue ultah siapa? Mak Iqbal kan? Anaknya ngerti tidak? Tidak. Niupnya siapa? Anaknya? Tidak. Belah kuenya siapa? Anaknya yang umur 11 bulan? Tidak, mak banget. Maka inilah yang membuat anak itu perilaku seperti itu adalah kedua mbaknya, mbak dan maknya. Maka setelah anak itu sudah kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, maka dia paham inilah tarbiyah orang tua saya. Tidak dilakukan yang menangis, yang ngambul. Kita sendiri yang membuat macam itu. Maka anak yang soleh hari ini tidak semudah membalik telapak tangan. Anak yang soleh itu investasi dunia akhirat. Kita mati, maaf, percuma pangkat kita tinggi, hidup di kota besar, di telepon, baliklah bapak kamu meninggal, tolong tunggulah 24 jam nunggunya. Sampai kelak, ngajak-ngajak mandi bapaknya yang tidak bisa, mencebokkan buntut bapak, almarhum bapaknya orang lain ke imam, berangkat masjid, memandikan orang lain berarti tarbiyah gagal. Bapaknya memilih tarbiyah gagal. Artinya walaupun dia makanya tinggi, jabatannya tinggi, harus belajar agama. Anaknya memandikannya, mencebokkannya, alangkah bahagianya walaupun mati. Menyolatkannya, memasukkan ke liang lahat, mendoakannya setelah dia sampai menutup mata. Begitu bahagianya mendapat anak yang berinvestasi dunia akhirat. Maka tidak ada Pak hidup di dunia ini itu hanya asumsi kita baca ini dihadiahkan dengan ini, baca ini dihadiahkan dengan ini. Itu asumsi kita baca. Mahadam dalil yang sudah dalil yang sudah sahih itu ditinggalkan. Apa kata Nabi? Idza tubnu bani adam yaqtu amaluhu illa bisalisin sadaqatul jariyah au ilmu yang tata'u bi awaladus salihah yaqullah. Kata Nabi meninggal anak keturunan Bani Adam, terputuslah kotor itu putus. Amaluhu amalnya, illa kecuali min dari salisi 3 perkara, sadaqatun jariyah, aw ilmu yang ta'ubi, awaladan solehan, meninggalkan anak yang soleh. Inilah yang masih mengalir dari dunia setelah dia di alam kubur. Yang ini diacukan dan ditinggalkan masyarakat. Yang tahunya baca Yasin 7 hari 7 malam, selesai masalah. Dia tidak mengerti, tidak pernah memahami hadis ini, tidak mau belajar. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Apa bentuk sadaqatun jariyah? Membuat irigasi, dimanfaatkan orang banyak setelah dia sadaqatun jariyah. Menggali sumur, dimanfaatkan orang lain, sadaqatun jariyah. Menanam pohon berbuah, dimanfaatkan orang lain, sadaqatun jariyah. Menulis buku dimanfaatkan orang lain, sadaqatun jariyah. Maka inilah salah paham, salah tafsir masyarakat sekarang. Telah mati bapaknya dicetak Yasin, disimpan di lemari itu bertahun-tahun tidak dibaca. Anggapannya itu. Kalau dibaca malah, kalau dibaca. Tapi kalau tidak dibaca untuk apa? Maka sadaqatun jariyah itu menulis buku dimanfaatkan orang lain, itu sadaqatun jariyah. Apalagi membangun masjid, memberi gang, memberi jalan, membangun pesantren, itu bentuk sadaqatun jariyah. Yang kedua, mengamalkan ilmu bermanfaat. Para guru, secara umum, guru-guru umum, fisika, matematika, bahasa Inggris, biologi, segala macam. Selagi yang diajarkannya itu mendapat maisah dari ilmu itu, dia mendapat pahala dari dunia ke akhirat, dari alam ke alam kubur. Ilmu itu ada 2. Ilmu bagus, yang ilmu tidak bagus. Tidak segala ilmu itu bagus. Ada ilmu itu mengandung dongeng.
Saya masih muda itu sering belajar. Kalau yakin, dikabulkan. Yang ngabul itu udah tahu iblis itu, jin. Sisir tani. Diajar orang tua gitu. Sisir belakang tiang. Walaupun jalan buku, cahayaku sampai Palembang. Ditanya dengan tukang bacot, walau dia ke Palembang, wah ini telinga belum lewat. Tapi kita yakin semago bahasa. Begitu juga ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat yang lain, ilmu tidak mau mati. Atau dibuka atap, belum juga mati, umurnya 100 lebih. Lah susah, lah payah, kencing di situlah. Girek di situlah. Merepotkan anak keluarganya. Tidak ada mati-mati, memang ada ilmu ini. Kalau bapak-bapak tidak ambil pena, puasa. Kalau aku tidak kau makan, kalau dia makan dia air mengalir, air berbatu, banyak banyak ganas. Malam jam 3 itu, kalau tidak dimakan kayu, kalau tidak mati. Aku tidak cuma makan ilmu macam itu. Atau aku mati tiada mati, atau aku hutang tiada hutang, luput dari kehidupan mati, luput dari kehidupan kubur, hak kata Allah. Itu kayak ilmu putih pakai hak. Padahal ilmu hitam itu bukan ilmu putih. Tidak ada yang namanya macam itu ilmu putih. Maka jangan diambil ilmu itu ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itu yang kita sebut beberapa waktu yang lalu. Maka dia ilmu yang khusus misalnya. Pak Imam, para ustadz mengajarkan ilmu agama, ini namanya ilmu khusus, mengajarkan ilmu agama. Tidak pernah orang datang ke Pak Etara belajar Fatihah. Woi labis jam 7 kemarin labis. Pernah. Itu ilmu agama. Maka diajarkan dia mendapat pahala dari yang diajarkan lagi dia mendapat bonus dari yang dia mengajarkan seterusnya. Ini ilmu yang bermanfaat. Mudah Pak. Kalau kita paham dengan ilmu yang bermanfaat, hasilnya juga bermanfaat. Pak Imam itu mengerti sholat jenazah, belajar dulu kan. Kalau mayat laki-laki sholat di batap, juga di batap dahulunya imam. Takbir, baca Fatihah, baca Fatihah takbir kedua selawat. Setelah takbir keempat, ketiga itu doa. Kalau laki-laki berlagu warhamhu. Kalau perempuan tegak di batas pinggangnya, doanya berlaha warhamha. Ustaz macam mana kalau jenazah dibanci Ustaz? Baca ki bubai kan. Berlagu itu laki-laki, berlaha perempuan. Kalau banci, aku gitu. Kuho itu lah. Udah. Yang susah itu tidak belum bisa. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Taala, maka mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, meninggalkan anak yang soleh. Inilah jaminan setelah seseorang itu meninggal yang kita dapati dari dunia sampai ke alam kubur. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya, sudah wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh berkata apalagi kita membentak kepada kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita sudah uzur. Habis Pak? Tidak dapat gitu? Ya lain kali aja ya. Ini sudah lewat 4:07. Bapak dan Ibu, karena kajian kita waktunya sudah habis, lain kali kita sambung karena percuma kajian kita menggebu-gebu kalau kita menunda-nunda sholat. Karena afdhalus sholat di waktiha, sebaik-baiknya sholat di awal waktu. Saya kira itu sementara kajian kita belum habis daripada sekian ayat yang ingin kita bahas. Maka tentunya semoga ada uzur-uzur manfaatnya yang kami sampaikan, dan tentunya banyak kehilapan dan kekurangan dari kami. Itu mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kalam, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.